Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, kemudahan segala urusan, dan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas nih bagaimana kisah terciptanya anjing. Tentunya teman-teman udah pernah dengar kisah ini ya, antara anjing, manusia, dan iblis. Ada kaitan erat ini teman-teman. Ada kisah yang menarik ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, hingga akhirnya terciptalah di situ seekor anjing. Nah, terus apa nih hubungannya sama iblis gitu? Apa sih peran iblis dalam hal ini? Kenapa sampai anjing itu diharamkan? Dan kenapa sampai kok anjing itu setia terhadap tuannya? Nah, sebelum kita simak videonya, sebelum kita lanjut videonya, mari kita subscribe dulu, kita like, dan kita share apabila informasi ini bermanfaat untuk pembelajaran kita bersama. Silakan teman-teman, jangan sampai gagal paham. Kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah penciptaan anjing ternyata memiliki kaitan erat dengan Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana bisa bagian tubuh Nabi Adam menjadi anjing? Apa peran iblis dalam kisah ini? Dan mengapa air liur anjing diharamkan? Tonton video ini sampai selesai untuk menguak rahasia di balik kesetiaan anjing dan asal-usulnya yang tak terduga. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Bismillah, mari kita mulai. Pada awal masa pembuatan Nabi Adam, yang mana pada saat itu baru berupa seonggoh tanah liat yang sudah berbentuk wujud manusia, namun tetapi belum ditiupkan ruh di dalamnya. Saat itu iblis yang mana masih tinggal di surga, pada saat itu menyadari bahwasanya makhluk yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu akan mengalahkan derajat kemuliaannya di langit pada saat itu. Hatinya iblis pun dipenuhi rasa dengki karena merasa dirinya disaingi dan merasa dirinya sudah paling tinggi derajatnya, tapi malah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang terbuat dari zat rendah, yaitu tanah. Malah hendak mengalahkan derajatnya yang paling mulia di antara para makhluk lain pada masa itu. Iblis pun akhirnya mendekati sosok tubuh manusia itu, yang mana nantinya kan menjadi Nabi Adam. Lalu iblis pun meludah ke arah tubuh itu, dan ludahnya jatuh di atas perut tubuh tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun marah kepada iblis atas kelakuannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengeluarkan iblis dari surga. Namun ketika itu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebagiannya, sedangkan murka Allah nantinya ditujukan pada iblis ketika ia tidak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam dikarenakan keangkuhannya. Iblis yang kini berada di luar surga bukannya merasa bersalah, tapi ia malah bertambah dengki terhadap tubuh makhluk yang hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan itu. Ia pun bersiasat untuk merusak tubuh itu dengan bantuan kuda yang ada di surga. Namun jangankan hendak bertemu kuda yang ada di dalam surga, untuk masuk dan mendekati gerbang surga saja, ia tidak diperbolehkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu, malaikat adalah makhluk paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pula mempunyai nafsu seperti jin dan manusia. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, mereka jalani, termasuk melarang iblis untuk memasuki surga.
yang mana padahal iblis adalah ketua tertinggi dari para malaikat dan juga merupakan bendahara surga pada saat itu. Iblis pun tidak habis akal akan itu. Dia pun mencari siasat bagaimana agar dapat masuk ke dalam surga. Iblis pun mencoba meminta tolong pada makhluk-makhluk yang ada di surga yang dia temui di pinggir surga, namun tidak ada satupun yang mau untuk menolongnya. Hingga iblis pun bertemu dengan ular, yang mana pada masa itu ular merupakan makhluk terindah di surga. Dia memiliki 4 kaki dan dapat terbang. Kalau zaman sekarang, kita lebih mengenal dengan istilah naga. Iblis menghasut ular untuk memperbolehkannya masuk ke dalam mulut ular dan membawanya menuju kuda karena ada yang dia hendak sampaikan pada kuda. Ular yang terkena tipu daya iblis pun memperbolehkan iblis menumpang di dalam mulutnya dan membawa iblis menuju ke kuda. Begitu bertemu dengan kuda, iblis pun berkata pada kuda melalui perantara mulut ular, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Ujar iblis pada kuda. Mendengar apa yang dikatakan iblis tadi, kuda pun marah dan langsung berlari ke arah tubuh makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan masih berupa tanah liat itu hendak menginjak-injaknya supaya hancur. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu akan segala hal yang ada di penjuru alam. Allah pun mencongkel bagian dari tubuh makhluk itu yang mana terkena ludah iblis dulu dan merubah wujudnya menjadi sosok seekor anjing dan langsung mengusir kuda yang hendak memijak-mijak tubuh makhluk yang terbuat dari tanah tersebut. Kuda tadi pun pergi karena diusir oleh anjing yang berasal dari potongan dari tubuh makhluk tadi, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seekor anjing, yang mana dari situlah asal-usul munculnya anjing, yang merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu berasal aslinya dari lubang pusar kita, yang kini masih kita miliki. Karena sebab itulah anjing sangat setia terhadap manusia dikarenakan dirinya sendiri dari awal diciptakan untuk melindungi manusia yang dari situlah ia berasal. Sedangkan mengapa air liur anjing itu najis? Itu dikarenakan ia juga tercipta dari air liur iblis laknatullah yang mana menjadi najis bagi kita manusia sebagai musuh dari iblis dan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu semua itu lalu menghukum ular yang sudah membantu siasat buruk iblis terhadap tubuh yang nantinya menjadi Nabi Adam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghilangkan kaki dari tubuh ular dan membuatnya tidak dapat terbang lagi dan hanya dapat melata di daratan ataupun berenang di air. Walau ada beberapa dari mereka yang tetap utuh tubuhnya dan diturunkan ke bumi dan mereka menjadi penjaga istana kerajaan iblis seperti yang pernah Rasulullah sampaikan ketika beliau bertanya kepada salah seorang kahin, penyihir dari orang Quraisy, tentang apa yang ia lihat dari laut. Lalu ia pun menjawab bahwasanya dia melihat istana yang mana di atasnya dikelilingi oleh ular-ular yang terbang di atasnya. Dan Rasul pun berkata, "Engkau telah melihat kerajaan iblis?" Maka ular pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala buat mulutnya berbisa dikarenakan disitulah dia menyembunyikan iblis ketika hendak memasuki surga. Dari situlah bagaimana asal-usul anjing, yang mana ada kaitan eratnya dengan penciptaan manusia, yang mana ia tercipta dari bagian tubuh manusia dan juga dari ludah iblis, yang membuat ludah anjing juga najis karenanya. Tetapi anjing merupakan salah satu hewan paling setia terhadap manusia dikarenakan dari awal penciptaannya dia diberi tugas untuk menjaga sosok makhluk yang kelak akan menjadi wujud manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kisah penciptaan anjing ini mengandung banyak pesan moral bagi kita. Pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci utama dalam kehidupan. Malaikat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak permintaan iblis, sedangkan ular tergoda dan menerima konsekuensinya. Kedua, kesombongan dan iri hati dapat membawa kehancuran. Iblis diusir dari surga karena kesombongannya, dan ia berusaha mencelakai Nabi Adam karena iri hati. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha Tahu, dan Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua rencana iblis dan melindungi Nabi Adam dari bahaya. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap tipu daya iblis dan berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala